Halo semua Halo kawan-kawan semua. teman-teman. Ini podcast pertama kita di channelnya Gen E. Yes, Betul. Selama ini kita live IG Nah, ya. selama ini kita live IG di Demona Kopsiskom dan Salur Kisah. Kali ini kita berubah haluan ke podcast yang akan diupload di YouTube-nya Gen E. Kali ini temanya kali ini adalah tentang NPD. Orang tua yang NPD. Iya, orang tua yang NPD. Bisa dari Kak Grace dulu nih. Menurut Kak Grace, orang tua NPD itu seperti apa? Oke, sebenarnya ini cukup berat ya Kak, karena NPD ini sebenarnya kan suatu diagnosa klinis ya. Dan memang gak bisa sembarangan orang mendiagnosa dirinya, oh aku narsistik gitu kan, atau betul. kita gampang melabel, oh kamu narsistik nih karena kamu egois gitu kan. Iya, betul. Nah sebenarnya mungkin disclaimer juga bagi kita semua bahwa NPD itu bukan sesuatu yang bisa gampang kita sebutkan aja gitu ya. Mungkin orang-orang awam banyak nih yang suka bilang kan NPD, tapi kita mau meluruskan bahwa sebenarnya NPD itu harus didiagnosa secara klinis oleh seorang psikolog atau psikiater. Betul. Cuman yang kita bisa bahas hari ini adalah mungkin lebih secara general aja gitu ya, ciri-cirinya apa sih gitu yang biasanya kita temukan di masyarakat. Betul. Dan kalau bahas orang tua yang NPD, mungkin dari aku sendiri melihatnya ketika orang tua itu cenderung mementingkan dirinya sendiri dan menganggap anak ini jadi kayak bonekanya dia gitu. Dia bisa mengontrol segala macam kehidupan si anak ini dengan sesuka hatinya sesuai dengan ekspektasinya orang tua itu sendiri, tanpa mempertimbangkan apa sih keinginan anak ini gitu. Apa sih yang dia butuhkan? Apa sih yang sebenarnya dia potensi apa gitu yang ada dalam dirinya gitu. Betul. Jadi menurutku di situ sih ciri-ciri orang tua NPD gitu. Oke. Kalau dari keadaan lu? Kalau dari aku, mungkin aku hampir sama dengan Kak Grace ya gitu kan. Beliau ini lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa mau mendengarkan anaknya gitu loh. Jadi kayak misalkan nih sebenarnya nih anaknya, contoh kasusnya adalah anaknya nih potensinya di A, tapi orang tuanya ini nggak terima akan hal itu dan berfokus dengan keinginannya dia di D, misalkan seperti itu gitu kan. Nah itu sih, jadi dan kurang untuk mengedepankan perasaan anaknya sendiri gitu, perasaan nyamannya anak gitu kan. Dan pokoknya kalau kita bicara NPD tuh in general lebih banyak hal sih yang bisa dikembangin gitu loh Kak. Oke. Karena kan sekarang kan lagi musim-musimnya nih gitu kan, orang tua gue NPD dan segala macam sering banget kan kita dengar gitu kan sekarang ini gitu. Terus ya banyak lah kasus-kasusnya, mungkin seperti kasusnya siapa Kak? Manohara Odelia itu karena ibunya pengen banget hidup mewah dan semuanya terpenuhi gitu. Jadinya ya dikorbankanlah kehidupan si anak ini gitu, si Manohara ini gitu. Nah, gimana caranya memutus rantai dengan orang tua NPD? Mungkin gini, mungkin bisa kita kasih kasih jarak sih, lebih tepatnya kasih jarak dulu, kasih batasan antara diri kita ke orang tua kita yang NPD itu gitu kan. Cuman balik lagi pastikan orang tua kita memang NPD based on asesmennya psikolog dan psikiater gitu kan. Kita nggak bisa menilai begitu aja gitu. Terus abis itu ya paling kasih batasan, atau kalau misalkan memang sudah tidak sehat gitu hubungan anak dan orang tua yang NPD ini, ya gimana ya Kak ya, enaknya gimana tuh kalau misalkan cut off memungkinkan nggak kalau menurut Kak Grace?
Nah, sebenarnya karena ini hubungannya antara keluarga ya, kayak Iya. orang tua dan anak, memang pasti akan jauh lebih berat gitu untuk kita bisa fully cut off gitu ya. Iya. Menurutku itu nggak mungkin sih, agak sulit Oke. kemungkinannya sampai segitunya gitu ya. Oke. Cuman yang bisa kita lakukan tadi yang kakak udah sampaikan juga adalah setting boundaries itu sih. Oke. Jadi maksudnya kita bisa tetapin gitu sejauh mana orang tua berhak untuk bisa mengontrol kehidupan kita gitu ya. Kayak sejauh mana kita juga bisa speak up ke orang tua gitu. Sebenarnya apa yang kita pengenin gitu kan, apa yang passion kita Iya. segala macam. Iya. Karena tetap pada endingnya kita yang menjalani kehidupan kita sendiri Betul, gitu. betul, Orang tua betul. nggak bisa sepenuhnya 24 jam Mengontrol kita mengontrol. juga. Betul. Benar sih kalau kata Kak Grace, karena kita juga punya kehidupan sendiri ya gitu Ya. kan. Mungkin orang tua hanya bisa menasehati dan hanya bisa mengarahkan, tapi balik lagi selebihnya ya kita sendiri kan yang ngejalanin gitu sih. Betul. Sebagai anak kita memang perlu tetap hormat gitu ya sama orang tua. Kita dengerin aja. Tetap respect, tetap kasih respect dengan nasihat-nasihat mereka, karena sebenarnya pun orang tua itu punya maksud yang baik gitu kan buat anaknya gitu. Betul. Tapi mungkin kadang caranya aja yang salah gitu, bagaimana dia memelihara si anak ini gitu kan. Jadi perlu kita sebagai anak juga perlu kebijaksanaan juga untuk melihat gitu, oh ya sebenarnya orang tua kita ini ada maksud yang baik gitu ya. Jadi kita bisa coba untuk komunikasikan aja gitu. Iya, betul. Sampai sejauh mana kita mau diperlakukan dan sebagainya gitu. Betul. Mungkin Kak Grace ada kasus tertentu atau gimana Kak tentang NPD ini? Atau mau sharing-sharing ke kita gitu? Atau teman-teman boleh loh komen-komen gitu di sesi ini gitu, di podcast pertama kita gitu. Boleh loh komen-komen apakah mungkin teman-teman sadly punya orang tua yang NPD gitu, bisa komen atau bisa bercerita di Salur Kisah. Betul. Mungkin dari aku sendiri, dari lingkungan aku belum menemukan gitu ya ada yang NPD. Cuman karena kita balik lagi, kita bukan mendiagnosa dari segi NPD-nya itu sendiri. Kita nggak gitu bisa mendiagnosa ya. Gitu ya. Cuman mungkin dari pengalaman pribadi aku sendiri, ada momen dimana rasanya aku merasa orang tua aku cukup terlalu mengontrol gitu ya kehidupanku. Dan mungkin salah satu momen yang paling aku ingat gitu ya adalah dimana sebenarnya ini hal yang sederhana gitu ya. Waktu SMA orang tua aku ngajak aku jalan-jalan kayak ke taman amusement park gitu, kayak Dufan gitu ya. Kayak salah satu tempat kayak gitu, tempat bermain gitu. Dan sebenarnya aku pribadi itu orang yang nggak suka untuk tempat-tempat kayak gitu, karena aku takut banget ketinggian Kak. Sama. Aku takut banget ketinggian. Sama. Jadi kalau ke teman-teman gitu aku nggak terlalu enjoy gitu. Jadi mainannya ya yang simple-simple aja gitu, yang nggak terlalu ekstrim gitu kan. Nah tapi karena orang tua aku tuh suka gitu ya, dan jadi aku kayak terpaksa aja kan ikut karena udah dibayarin gitu kan. Jadi ya udah aku terpaksa ikut waktu itu, dan di sana aku benar-benar kayak nggak mau main-main gitu, kayak aku cuman ya udah jalan-jalan aja keliling-keliling gitu kan. Tapi ada satu momen di mana orang tua aku maksa aku untuk ayo cobain gitu. Kalau kamu nggak cobain, kamu nggak tahu gimana rasa excitementnya gitu kan. Tapi menurut aku nggak bisa, aku takut banget gitu. Bahkan sampai titik dimana aku nangis gitu kan. Aku nangis. Tapi aku inget momen dimana orang tua aku bilang kayak, kita udah bayarin ini mahal-mahal loh, supaya kamu bisa have fun gitu, bisa explore dan sebagainya. Tapi kenapa kamu gak mau gitu kan? Dan di situ cukup menyentak aku, di mana kayak kok gini sih? Kayak definisi have fun buat aku bukan kayak gini gitu. Tapi kenapa jatuhnya jadi kayak aku jadi merasa bersalah juga. Oh ya, orang tua aku udah bayarin mahal-mahal ya buat aku jalan-jalan ini gitu. Jadi kayak di satu sisi merasa bersalah, tapi di satu sisi aku juga gak enjoy, gak have fun gitu kan. Jadi kayak di momen itu cukup menyentak aku sih secara pribadi gitu. Dan mungkin gak langsung itu mendeskripsikan orang tuaku NPD atau apa enggak ya. Cuman kayak
itu salah satu momen aja sih yang Oke. aku ingat gitu. Oke. Kalau dari Kak Danur mungkin ada pengalaman. Kalau aku gini, lebih ke apa ya? Hubungan partner. Oke. Jadi orang tua aku tuh punya syarat kalau misalkan harus nyari partner yang seperti ini gitu kan. Cuman kan partner aku yang sekarang ini tidak memenuhi itu. Jadinya kan apa ya? Ya pokoknya sempat ada berdiskusinya lumayan panas saat itu. Ya kan aku bilang gitu ya, tapi si partner aku sekarang ini tuh bikin aku happy gitu, dan itu yang aku butuhin gitu. Lebih dari apapun yang orang tuaku syaratin kasih syarat ke aku gitu. Jadi kan itu sih, jadi dan beliau tuh saat itu ketika kita sedang berdiskusi itu tuh nangis gitu. Sampai nangis, sampai kayak terus abis itu mereka nyebutin lah udah sekolahin aku tinggi-tinggi sampai S2 gitu kan, gitu, kok dapat partnernya yang seperti ini gitu ya. Terus ya aku bilang lah, nggak ada salahnya juga gitu loh, nggak ada salahnya juga. Dan pertama itu tidak merusak agama aku. Yang kedua nggak merusak hukum. Kan itu kan ya, setidaknya di negara kita ini kan dua itu pokoknya nggak boleh dilewatin dan dilanggar gitu kan. Aku kan nggak melanggar dua hal itu gitu loh. Dan maksud aku ya, aku dengan partner aku sekarang much more happier, dan aku waktu itu sempat sempat menjalin hubungan sama yang setara menurut orang tua aku. Jadi kayak sudah ada pengalaman dan lumayan cukup lama, 4,5 tahun waktu itu. Terus habis itu ya ending begitu saja gitu kan. Dan aku baru sadar kalau bahwa hubungan aku yang selama 4,5 tahun itu aku nggak happy dibanding hubungan aku yang sekarang sama partner aku yang sekarang gitu, yang baru dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 9 bulan. Aku jauh lebih happier dari yang 4,5 tahun itu dibanding yang 9 bulan ini. Gitu ya, walaupun memang kalau diukur dari segimanapun yang 9 bulan ini jauh di bawah aku. Ya, standarnya jauh gitu. Ekspektasi orang tuanya jauh gitu. Cuman ya aku sadar gitu, oh, he makes me happy gitu. Walaupun kita debat, berantem dan segala macam, ya kita balik lagi gitu. Nggak kayak yang dulu itu kalau udah berantem tuh udah silent treatment lah dan segala macam gitu kan. Kalau sama ini enggak, harus ayo kita mendingan kalau bisa ketemu aja sekalian. Kita diskusikan gitu loh. Itu sih kalau aku juga nggak berani mendiagnosa kalau orang tua aku tuh NPD ya. Cuman itu kisah aku yang mungkin sampai ya mungkin itulah ya mungkin pastilah orang tua pengennya kita dapat yang terbaik gitu kan. Betul. Pasti. Cuman kan yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik buat orang lain. Setuju nggak Kak Geras? Itu betul Kak. Karena setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Betul. Kita semua unik, punya keunikan masing-masing, kualitas masing-masing. Jadi sebenarnya tugas orang tua adalah gimana bisa si anak ini menemukan keunikannya itu. Betul. Dan dibantu kembangkan gitu. Betul, kan keunikan itu, bukan memaksakan sesuai dengan jalan yang dimau orang tua itu sendiri gitu. Gitu kawan-kawan. Kalau misalkan ya mungkin kalau misalkan kawan-kawan ada cerita, silahkan diceritakan ke kita, atau lewat salur kisah boleh. Ya intinya adalah gini, kalau kita punya orang tua yang NPD, tetap kita harus hormat, tetap kita harus sayang, tetap harus
apa ya, hidup dengan mereka gitu, tapi mungkin setting boundaries ya. Ya, itu tadi ya. Kak. Setting boundaries juga, terus kasih paham juga kalau misalkan maaf Pak, this is my life, not yours. Gitu. Mungkin kalau dari aku itu, kalau dari Kak Grace apa? Mungkin yang perlu aku tekankan sedikit juga adalah kita perlu tahu juga usia kita gitu ya. Maksudnya kayak mungkin kalau anak di bawah umur masih sangat perlu nih Iya, betul, kontrol dari orang tua gitu ya. Betul. Tapi mungkin untuk orang yang dewasa kita udah bisa punya tanggung jawab untuk memiliki kehidupan kita sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau memang kita yang udah dewasa gitu ya, untuk bisa berani speak up ke orang tua tentang jalan kehidupan kita gitu. Tapi buat anak-anak yang masih di bawah umur memang perlu sangat perlu kontrol orang tua dulu gitu ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, mungkin ini podcast pertama kita selesaikan dulu. Nanti selanjutnya minggu depan akan ada podcast dengan tema baru lagi. Ditunggu aja ya teman-teman ya. Bye bye. Thank you.